3 ya. Selamat malam, Miss. Di sini kami dengan kelompok Healing Pride akan men-storytellingkan topik yang akan kami analisis dengan topik online gaming anxiety analysis yang dikerjakan oleh Rema Angelika Borsemiring, Rosy Oktalia Sirait, Abioso Kusuma Wardana, dan Renaldi Wiranto Situmeo. Di sini untuk presentasi pertama akan dipresentasikan oleh saudara kami yaitu Renaldi Situmeo. Berikut adalah deskripsi proyek, yaitu studi yang berfokus pada pemahaman tingkat kecemasan yang mungkin dialami pemain selama bermain game online. Analisis ini meneliti bagaimana fitur permainan, interaksi di dalam game, dan faktor eksternal berkontribusi terhadap perasaan cemas pada pemain. Hasil dari topik yang kami analisis ini akan berguna bagi pengembang game yang ingin menciptakan lingkungan bermain yang lebih positif dengan mengurangi elemen-elemen yang memicu kecemasan. Tujuan topik yang kami bahas adalah untuk mengeksplorasi dan memahami kesehatan mental yang dialami pemain dalam konteks permainan daring. Fokus utama dari analisis ini adalah untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang berkontribusi terhadap tingkat kesehatan mental selama bermain, pola perilaku yang dipengaruhi oleh kecemasan, serta bagaimana hal ini dapat berdampak pada kinerja, keterlibatan, dan pengalaman keseluruhan pemain. Berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Abioso. 3 data recruitment gathering, yaitu demografi pengguna. 1 usia, 2 jenis kelamin, 3 lokasi geografis, 4 status pekerjaan atau pelajar, profesional, dan lain-lain. Perilaku bermain game, yaitu waktu bermain per hari atau minggu. 2 jenis permainan yang dimainkan atau misalnya MMORPG, FPS, MOBA, dan lain-lain. 3 durasi sesi bermain rata-rata. 4 platform yang digunakan atau PC, konsol, ponsel, alasan bermain atau hiburan, kompetensi sosial, dan lain-lain. 4 data collection. Data yang akan kami analisis ini menggunakan jenis data sekunder. Kami memilih menggunakan jenis data ini yang diambil dari link Kaggle, yang dimana kami mencari data informasi dari link Science Direct. Masih kurang pada informasinya, kami mengambil contohnya dari data yang ini. Namun kami membuat data yang berbeda, yang dimana akan kami tampilkan di Excel berikut data CSV yang ada pada Excel Gaming Study Data CSV. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rosy Oktauli. 5 data cleaning. Untuk data cleaning ini kami telah memaparkan rangkuman data yang telah dibersihkan beserta dengan kode-kodenya yang dimana kode-kodenya bisa dilihat secara langsung saja, tidak perlu untuk dijelaskan. Yang pertama kami menampilkan data set, yang kedua kami menganalisis data numerik, yang ketiga kami mengetahui jumlah baris dan jumlah kolom pada data set, yang keempat mengetahui dan memverifikasi nama-nama kolom yang ada pada data set, kelima menghapus kolom yang tidak dipakai, keenam menampilkan jumlah baris, jumlah kolom, tipe data tiap kolom, dan jumlah nilai non-nul di setiap kolom. Yang ketujuh mengkonversi kolom, kedelapan memeriksa data set, kesembilan melakukan berbagai operasi data, analisis statistik, dan visualisasi data. Untuk yang ke-10 menghapus kolom-kolom yang tertentu dari data. Baru yang ke-11 menampilkan beberapa baris pertama. 12 memodifikasi kolom platform dalam data. 13 mengklasifikasi nilai dalam kolom playstyle. 14 mengklasifikasi nilai dalam kolom yplay. 15 mengklasifikasi nilai dalam kolom degree. 16 menampilkan data awal lagi. 17 menampilkan hasil ringkasan statistik. 18 menghitung jumlah nilai yang hilang. 19 menghapus baris yang memiliki nilai none. 20 menghitung nilai yang hilang lagi. 21 menghapus baris-baris yang memiliki nilai hours lebih besar atau sama dengan 120. Yang ke-22 mengubah kolom residence ISO 3 yang berisi nilai kategori. Yang ke-23 menampilkan beberapa baris pertama lagi dari data.
Yang ke-24, memeriksa kembali dataset saat ini menggunakan DF-Info. Yang ke-25, data analisis. Pada bagian ini akan dijelaskan bagaimana proses data analisis yang dilakukan untuk menjawab tujuan proyek seperti atribut atau kolom apa saja yang digunakan, dan lain sebagainya. Di sini kami membuat heat map yang menggunakan Plotly atau sebuah pustaka visualisasi interaktif. Fungsinya untuk membuat heat map dengan antonasi ataupun menampilkan grafik tersebut di antar muka pengguna. Bisa dilihat hasilnya ada di sini. Yang kedua, membuat history graph dengan menggunakan Plotly Express yang disebut dengan PX pada kode ini, yang menggambarkan distribusi nilai berdasarkan kolom platform dan pewarnaan berdasarkan kolom gender dan menggunakan logaritmik skala pada sumbu X. Untuk history interaktif, di sini pun kami menggunakan Plotly Express untuk menggambarkan distribusi nilai berdasarkan kolom playstyle. Untuk membuat grafik pie chart, kami juga tetap menggunakan PX dengan data yang ada di data. Di sini kita memvisualisasikan proporsi kategori dalam bentuk spin underscore T dalam bentuk pie chart dengan ukuran sektor pie berdasarkan indeks data frame. Setelah itu untuk data dashboard akan dijelaskan oleh Rema. Baik, di sini saya akan menjelaskan dari dashboard yang telah dipaparkan oleh rekan saya. Di mana nama dashboard ini yaitu Anxiety Game Online Dashboard. Di mana dashboard ini menampilkan data tentang penggunaan fitur dalam game yang dirancang untuk membantu mengelola kecemasan. Berikut, mari kita jelaskan satu persatu bagian. Yang pertama, kita masuk ke grafik garis, di mana gambar kiri bagian atas. Grafik garis ini menunjukkan tren penggunaan 3 fitur utama, yaitu relax, fokus, dan calm selama 5 bulan. Di mana yang relax itu yang berwarna merah. Warna merah ini memiliki mode relaksasi yang membantu pemain mengatasi kecemasan melalui meditasi interaktif. Yang kedua, fokus yang berwarna biru, yaitu mini game untuk meningkatkan fokus pemain sambil mengurangi tekanan. Yang ketiga, calm atau yang warna hijau, yaitu tantangan berbasis skenario untuk melatih pengambilan keputusan dalam situasi cemas. Gambar yang kedua, bagian kanan atas, yaitu diagram pie. Di mana dalam gambar ini, yaitu adalah analisis kompetitif fitur yang menunjukkan presentasi penggunaan setiap fitur, di mana relax digunakan oleh 20% pengguna, fokus digunakan oleh 45% pengguna, calm digunakan oleh 35% pengguna. Ke bar itu di kanan sebelah bawah. Bar chart yang itu berisi rincian bulanan penggunaan fitur, di mana menggambarkan jumlah penggunaan masing-masing fitur, yakni relax, fokus, dan calm setiap bulan selama 5 bulan. Yang berikutnya, bagian kiri bawah yang menjelaskan tentang keterlibatan fitur selama 5 bulan. Dashboard ini memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana setiap fitur digunakan dan perbandingan popularitasnya di antara pengguna selama beberapa bulan. Hanya ini yang bisa saya sampaikan mengenai dashboard. Berikutnya saya akan serahkan kepada rekan saya, Rosi. Sekian dari storytelling kami. Jika ada salah kata ataupun masih ada kekurangan kata, mohon dimaklumkan karena ini adalah perdana kami untuk storytelling. Terima kasih Miss untuk waktunya dan sampai jumpa kembali.